Saya menyapa kita semua, Shalom. Kayaknya kurang semangat. Sekali lagi saya sapa kita, Shalom. Masih kurang semangat, sekali lagi ya, Shalom. Puji nama Tuhan, di mana kita masih diperkenankan untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang menghadap Dia. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita puji dan sembah Dia melalui pujian, mulia, sembah Raja mulia. Sama-sama katakan, mulia sembah Raja. Mulia sembah Raja, mulia bagi Yesus, bagi Yesus. Puji, hormat dan kuasa agung kerajaannya, dari surga datang untuk selalu umatnya. Dari awal kita mengangkat pujian ini lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus. Puji, hormat dan kuasa agung kerajaannya, dari surga datang untuk selalu umatnya. Katakan dipuji, dipuji, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, jangan mati, dibangkitkan jadi Raja. Saya mengajak jemaat Tuhan
Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk selalu mati. Sama-sama katakan, dipuji, ditinggikan Engkau Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan, dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagimu, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, pencipta langit dan bumi. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di mana pada saat ini Engkau kembali mengizinkan kami
untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami di sepanjang hari ini. Dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Kiranya Engkau yang berotoritas. Bapa dalam surga, kami juga menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak pantas dan tidak layak menghadap hadirat-Mu karena dosa dan pelanggaran kami. Untuk itu ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Baik itu melalui tutur kata kami, tindakan kami, perbuatan kami. Kiranya Engkau ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk terus menghidupi akan firman-Mu, selalu hidup baru di dalam firman-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa juga Tuhan saat ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang telah hadir bersama-sama untuk bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berikan Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami Tuhan, agar kami benar-benar memiliki hati untuk datang beribadah kepadamu. Kami juga teringat Tuhan untuk jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau pimpin mereka dalam perjalanan Tuhan, sehingga mereka bisa sampai di tempat ini dan bisa bersama-sama memuji, memuliakan, mendengarkan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Kami juga teringat buat jemaat-jemaat Tuhan, jikalau mereka dalam keadaan sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Dan jikalau mereka dalam keadaan bergumul Tuhan, kiranya Engkau juga yang membuka jalan bagi mereka. Ataupun ketika mereka dalam keadaan malas untuk datang beribadah kepadamu Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka, Engkau ingatkan mereka bahwa hanyalah Engkau yang dapat menolong kehidupan mereka, bahwa Engkau sang juru selamat di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berserahkan para pelayan-Mu sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Bela juga melalui pelayanan hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan kita menaruh seluruhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka ada terang Allah yang akan menerangi kehidupan kita dan hari-hari kita akan dipenuhi dengan kedamaian yang daripada Kristus. Untuk itu, mari kita menaikkan pujian, ada terang di dalam jiwaku. Tuhan menyanyikan pujian ini lebih semangat ya. Di dalam jiwaku tiap hari bertambah, waktuku datang di kakimu dan terima padanya, oh cahaya dari surga meski iblis mengganggu. Jiwaku tiap hari bertambah, waktuku datang di kakimu dan mengaku dosaku. Ada damai dari surga meski ombak menderu, kalau ku pandang wajah Yesus ada damai yang sungguh. Saya melihat jemaat Tuhan kurang semangat. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu jangan kalah sama yang muda-muda, juga yang muda jangan kalah sama yang orang tua. Kita naikkan pujian ini lebih semangat lagi ya. Ada terang di dalam jiwaku,
Ya, lebih semangat kita mengangkat pujian ini. Ada tanggi dalam jiwaku, tiap hari bertambah. Waktu ku datang di kakimu dan terlihat padanya, oh cahaya dari surga. Meski iblis mengganggu, kalau ku memandang wajah Yesus, adakah di hatiku. Baik, kedua, ada damai dalam jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, tiap hari bertambah. Waktu ku datang di kakimu dan mengaku dosaku, ada damai dari surga. Meski ombak menderu, dalam ku pandang wajah Yesus, ada damai yang sungguh. Ada senang dalam jiwaku. Sama-sama kita katakan. Ada sangi dalam jiwaku, tiap hari bertambah. Waktu ku datang di kakimu dan semangat hidupku, kesukaan dari surga. Meski susah mengaku, kalau ku pandang wajah Yesus, ada senang di hatiku. Kita ulang baiknya yang ketiga. Ada senang di dalam jiwaku. Ada senang di dalam jiwaku, tiap hari bertambah. Waktu ku datang di kakimu dan serahkan hidupku, kesukaan dari surga. Meski susah mengaku, kalau ku pandang wajah Yesus, ada senang di hatiku. Ada senang di hatiku. Ada senang di hatiku. Ada senang di hatiku. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari STT Excelsius. Saat ku tak
Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Saat kita melihat jalanmu, saat kita mengerti rencanamu, namun tetap pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Sungguh pujian yang luar biasa, sangat memberkati kita. Saat ini kita kembali menyaksikan pujian dari Mazmur Bakti.
beri damai sejahtera, selamanya di Allah. Punya hari dalam Yesus yang memimpin hidupku. Bila cobaan datang, jadikanlah bahagia, agar kau jadi sempurna dalam ketekunanmu. Tiada sobat seperti Yesus yang hapus ceritamu. Dia tak kesukaranmu. Berdoalah yang teguh. Mari datang padanya, hanya kita Rasul. Yesus dari kelembagaan, bebanmu kan ringanlah. Dia telah menderita sengsara, buat selamatkan manusia. Dalam lindungannya, sentosalah selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang pada saat ini mengaku percaya kepada Kristus, tetapi pada kenyataannya, di dalam kehidupannya, dia meragukan akan Tuhan, bahkan tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus percaya akan firman Tuhan, karena firman Tuhan ya dan amin. Mari kita menaikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, percaya. Percaya kasih-Mu sertaku. Katakan percaya. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi melalui
Mari kita menghayati pujian ini. Tuhan ada bagi kita setiap masalah. Kita bisa katakan percaya di saat kita percaya. Di saat ku tak mengerti, percaya. Di saat ku tak melihat, percaya. Ku percaya kasih-Mu serta-Mu, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya. Percaya kasih-Mu serta-Mu, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Sekali lagi katakan percaya, aku percaya Tuhan padamu. Percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya. Ku percaya firman-Mu yang amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari kita arahkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, sesuai dengan pujian kami percaya sekalipun kami tidak melihat, kami percaya sekalipun kita tidak dapat mengerti ya Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Ketika Engkau berkata dalam hidup kami, maka hal itu akan terjadi bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami segenap jemaat Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan melawat kami. Untuk itu Tuhan berkati kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang lemah dan hina ini Tuhan, pakai dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
Sehingga segala apapun yang akan hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini, semuanya sesuai dengan seturut kehendak Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Ini jam pemberitaan firman Tuhan hanya kami letakkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Dan kita baca satu ayat lagi dalam Yohanes pasal 3 ayat 18. Sekarang kita baca Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Jika kita sudah menemukannya, kita baca secara silih berganti. Saya ayat yang 31 dan Bapak Ibu 32. Demikian seterusnya sampai 39. Dan dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 kita baca secara bersama-sama. Di bawah perikop keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu per kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita baca satu ayat lagi dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang akrobat membentangkan seutas tali melintasi air terjun Niagara. Sambil berteriak-teriak, mempromosikan keahliannya bahwa ia sanggup berjalan di atas tali tersebut. Orang-orang yang mendengar teriakannya berkumpul, makin lama makin bertambah banyak. Kemudian si akrobat ini mulai berjalan pelan-pelan di atas tali. Dan setelah sampai di ujung sana, para penonton menyambutnya dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Kemudian si akrobat berkata kepada para penonton, apakah kalian percaya bahwa saya dapat kembali di ujung sana sambil membawa kereta dorong ini? Sambil dia menunjukkan kereta dorongnya. Kemudian para penonton berkata, percaya. Dan ternyata Bapak Ibu, si akrobat ini berhasil sampai di ujung dengan selamat. Kemudian si akrobat berkata lagi kepada para penonton, sekarang saya mau memberikan beban di atas kereta dorong ini. Apakah kalian percaya saya dapat melakukannya? Kemudian lagi-lagi penonton mengatakan percaya. Lalu si akrobat mulai menantang para penonton dan mengatakan, nah sekarang siapa yang berani naik dan duduk di atas kereta dorong ini? Seketika para penonton terdiam. Mereka tidak berani menjawab karena mereka tahu resikonya sangat berbahaya sekali.
Tetapi ada seorang anak kecil dengan berani dan dia mengatakan, saya mau. Kemudian anak kecil ini naik dan duduk di atas kereta dorong tersebut. Sementara para penonton dan orang-orang yang berkumpul di situ, mereka berbisik-bisik, siapakah anak kecil ini? Setelah berhasil sampai di ujung, mereka bertepuk tangan dengan meriah, memberikan pengagungan kepada si akrobat. Lalu ada beberapa penonton yang datang kepada anak kecil ini dan mengatakan begini, mengapa Anda begitu berani memberikan diri Anda berada dalam bahaya? Apa jawab anak ini? Dia mengatakan dengan berani dan bangga, karena ia adalah Bapakku. Bersama Bapakku, aku tidak takut sekalipun berada di dalam bahaya. Karena saya percaya sepenuhnya bahwa Bapakku mampu melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita anak-anak Allah. Tentunya kita tidak perlu lagi ragu bahwa Tuhan akan menolong kita dalam segala apa yang kita hadapi. Melihat karyanya dalam pribadi Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Allah sanggup menolong kita dan tidak akan membiarkan kita berada dalam bahaya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, saya akan memberikan tema kecil bagi kita, yaitu hanya oleh percaya saja. Hanya oleh percaya saja. Bapak Ibu, teks yang kita baca pada pagi hari ini dan kita renungkan merupakan penutup dari serangkaian apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus dari pasal 5 sampai 8. Di mana dalam pasal 5, Paulus menjelaskan kepada kita bahwa orang benar dibenarkan karena iman. Dan hidup di dalam damai sejahtera dengan Tuhan oleh karena Yesus Kristus. Kemudian dalam pasal 6 sampai 7, Paulus menjelaskan kepada kita bahwa kita orang yang sudah dibenarkan tidak lagi hidup di bawah legalisme Taurat. Tetapi kita hidup oleh karena Kristus Yesus telah menyelamatkan kita. Kita tidak hidup lagi di dalam legalisme hukum Taurat. Tidak terikat oleh aturan-aturan Taurat yang sangat memberatkan. Karena Roh Allah yang memberikan hidup itu telah memerdekakan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam pasal 8 menjelaskan kepada kita bahwa orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus tidak lagi hidup di dalam kedagingan, tetapi hidup di dalam Roh. Karena kita disebut sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga, dan berhak menerima mahkota kehidupan. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam ayat ini mengatakan kepada kita, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Paulus mengatakan, kita yang dimerdekakan di dalam Kristus tidak ada lagi yang dapat kita takutkan. Tetapi bukan dalam arti kita tidak hidup dalam penderitaan. Semasa kita hidup di dalam dunia ini, kita diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan. Baik itu sakit penyakit, penganiayaan, penolakan, penindasan oleh karena beriman kepada Yesus Kristus. Penderitaan semacam itu bukan sesuatu hal yang dihindari, tetapi harus kita hadapi dengan penuh keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Karena penderitaan yang kita hadapi sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan oleh Allah kepada kita kelak pada hari penghakiman. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Paulus menghibur dan menguatkan kita, semua jemaat Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini merupakan penghiburan yang mengatakan kepada kita,
Allah selalu ada bersama dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi menghadapi penderitaan-penderitaan di dalam dunia ini. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa melakukan 3 hal ini bagi kita. Yaitu yang pertama, Allah sanggup berperang melawan musuh kita. Ayat 31b mengatakan kepada kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini merupakan pernyataan atau pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Karena jawabannya memang tidak ada. Kenapa? Karena Allah ada di pihak kita. Tidak ada lagi yang dapat melawan kita. Tidak ada lagi yang dapat mengalahkan kita. Bukan dalam arti Bapak Ibu saya garis bawahi, kita tidak mempunyai musuh. Kita selalu ada musuh. Musuh selalu ada di mana-mana, bahkan dalam jumlah yang banyak. Mereka ada di sana sini, siap menyerang kita. Siapakah musuh kita itu? Musuh kita yaitu iblis. Kita dapat melihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Di situ dikatakan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu, ini menyiratkan kepada kita bahwa iblis tidak tidur siang dan malam. Dia selalu berjaga-jaga, berjalan berkeliling, mengamati setiap kehidupan kita orang percaya. Jikalau kita lengah, maka dia mengambil alih seluruh kehidupan kita dan menggoncangkan iman kita. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, jangan lemah hatimu, dan jangan gemetar kepada mereka. Sama seperti yang dikatakan oleh Allah kepada bangsa Israel dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 3-4. Di situ dikatakan, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi penderitaan. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Bapak Ibu, musuh dapat menyerang kita. Musuh dapat menghajar kita. Tetapi satu hal yang kita ingat, kita tidak terkalahkan oleh musuh. Sebab apa? Firman Tuhan mengatakan, Allah di pihak kita. Allah ada untuk kita yang berperang melawan musuh kita. Orang-orang di sekeliling kita boleh membenci kita, boleh menganiaya kita, boleh menindas kita, boleh menghina kita. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut sebab aku ada di pihakmu. Musuh tidak dapat membinasakan kita. Musuh tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan musuh tidak dapat merebut kita dari tangan Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Sebab hanya dialah yang sanggup memberikan keselamatan bagi kita. Kita dapat membaca di dalam Kisah Para Rasul. Pasal 4 ayat 12. Di situ dikatakan kepada kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu sebabnya kita hanya percaya kepada Tuhan saja. Karena keselamatan tidak ada kepada siapapun selain kepada Yesus Kristus. Itu poin pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu yaitu Ia menyediakan segala kebutuhan kita. Ayat 32 di situ mengatakan kepada kita, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita orang percaya yang hidup di dunia ini tidak dapat kita sangkali bahwa kita tidak membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Semua hal itu kita butuhkan, baik itu makanan, minuman, pakaian, rumah.
Tidak ada satupun orang yang mengatakan saya tidak membutuhkan hal itu. Itu adalah hal yang terpenting bagi kita. Dan tidak ada salahnya Bapak Ibu jikalau kita mempunyai uang yang banyak, kita membangun rumah yang besar sesuai dengan keinginan kita. Tetapi yang salah jikalau kita hanya fokus pada keinginan pribadi kita, tetapi lupa apa yang menjadi kebutuhan dasar jiwa kita. Allah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dasar kita, sehingga Ia menyediakan juru selamat bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengatakan, Ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jangan kita mengartikan ayat ini bahwa Dia menyediakan segala apa yang kita inginkan, baik itu rumah, kekayaan, uang, dan lain sebagainya. Ayat ini membicarakan tentang kebutuhan rohani kita untuk keselamatan jiwa kita. Allah berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita untuk keperluan keselamatan kita. Apa yang dikaruniakan Tuhan bagi kita? Yaitu Roh Kudus. Ia karuniakan kepada kita. Supaya dalam penderitaan-penderitaan kita tidak mudah putus asa. Karena ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita, menguatkan, memberikan sukacita, memberikan kemampuan dan kekuatan di dalam menjalani hari-hari kita. Sehingga dalam penderitaan yang kita alami, kita tidak binasa. Tetapi dalam penderitaan tersebut, kita beroleh iman yang teguh. Kita tetap tekun di dalam iman kita dan tetap tekun dalam pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ia menyediakan kebutuhan kita untuk keselamatan kita. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Sesulit apapun penderitaan yang kita hadapi, percaya hanya kepada Tuhan saja sebab Dia ada di pihak kita. Itu poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang ketiga yang perlu kita pahami yaitu Ia membenarkan kita. Ayat 33 mengatakan kepada kita, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ada satu kata yang kita ingat di sini yaitu Allah membenarkan kita. Membenarkan dalam ayat ini artinya menjadikan kita benar di hadapan Allah. Dengan demikian kita bebas dari kesalahan, kita bebas dari hukuman Allah. Penghukuman terjadi karena ada pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Karena itu semua orang yang berdosa di hadapan Tuhan akan menerima hukuman. Hukumannya yaitu kematian yang kekal. Karena Allah yang adil dan hakim yang adil, Ia akan mengadili setiap orang yang berdosa dan akan menghukum setiap orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Ia juga Allah yang penuh kasih. Sehingga Ia tidak hanya menjatuhkan hukuman bagi kita, tetapi Ia membayar hukuman tersebut melalui kematian Yesus Kristus. Keadilan dan kasih berjalan beriringan. Maka Allah menyediakan rencana penebusan, yaitu Yesus Kristus. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Allah sudah melakukan penebusan bagi kita melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dosa sudah dihapuskan. Dosa sudah diselesaikan. Hukuman sudah dibayar. Kita diampuni dan dibebaskan. Sekarang Tuhan menghendaki supaya kita hanya percaya kepada Tuhan saja. Sebab Dialah yang sanggup menyelamatkan kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup menuntun kita, dan yang sanggup membimbing kita menuju pada pengharapan yang pasti, yaitu keselamatan yang kekal. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, yang kembali menguatkan kami, yang kembali menghibur kami, supaya di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, kami tetap kuat, karena Engkau Allah ada di pihak kami, berperang melawan musuh kami, dan menyediakan segala kebutuhan kami,
Terlebih-lebih Engkau akan membenarkan kami di hari penghakiman nanti. Terima kasih ya Tuhan. Sekiranya firman Tuhan yang kami dengarkan terus kami ingat dalam hidup kami dan terus kami terapkan dalam pribadi kami masing-masing. Hamba-Mu berhenti berkata-kata ya Tuhan. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa berkata-kata dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan kami dapat ingat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Nah, doa dan permohonan kami hanya kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami akan membacakan warta jemaat untuk Minggu 16 Januari tahun 2022. Yang pertama, nanti sore ada ibadah pemuda pada pukul 16 bagi kaum muda dan jemaat yang tidak hadir pada ibadah pagi dapat hadir pada ibadah di sore hari. Yang berikutnya, iuran kematian dapat dibayarkan kepada Bapak Yudi dan aksi Rp1.000 dapat dimasukkan di dalam kotak di dekat pintu masuk. Persembahan pada hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu kolekte, dan persembahan diakonia dapat dimasukkan di kantong biru. Jadi untuk diakonia dimasukkan di kantong biru. Pada hari ini persembahan akan dikumpulkan oleh Ibu Sevang. Hadir. Dan Saudari Tiffany. Kalau tidak hadir mohon diganti. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu, dan terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Allah Kita Heran dan Besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah,
ajak saudara untuk bangkit berdiri. Allah yang heranlah, Allah yang cipta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita heran, Allah kita Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, buat pemberitaan-Mu. Pada hari ini Kau telah mengingatkan kepada kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, bahwa asal percaya saja kepada Tuhan, maka Engkau akan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan terhadap kami semua, atas perlindungan Tuhan bagi kami semua, sehingga kesulitan sebesar apapun dapat kami atasi bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudari Amina yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan pelihara kehidupannya, Tuhan akan juga memberkati akan tugas dan pekerjaannya. Biarlah dia boleh bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat tempat ini, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos PI, kiranya Tuhan akan pelihara kehidupan mereka. Mereka yang sedang sakit biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana, baik itu erupsi gunung meletus ataupun banjir bandang, biarlah Tuhan saja yang akan menolong mereka. Tuhan saja yang akan melegakan hati dan pikiran mereka. Tuhan tolong cukupi akan segala kebutuhan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri, kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar mereka juga boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar. Juga pemerintah yang sedang melaksanakan pembasmian untuk pandemi ini Tuhan, tolong Tuhan, agar mereka juga boleh melaksanakannya dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tolong pimpinan dan penyertaan Tuhan, agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami bersama-sama berdoa saat ini untuk seorang anak kecil, Jill Tuhan, anak dari keluarga Jamie dengan Sachi, yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan, biar Engkau turun tangan untuk menjamah akan Jill Tuhan. Kalau diperkirakan oleh dokter,
Jill yang masih kecil diduga mengidap meningitis atau saluran selaput otak. Yang Kau tolong Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menjamah Jill Tuhan. Biar di dalam nama Yesus Tuhan jamah Jill. Sembuhkan dan pulihkan Jill Tuhan. Karena Jill selalu Tuhan bersama-sama kami. Tiap pagi Tuhan, Jill ada bersama-sama di pastori. Jill dititipkan oleh orang tuanya. Karena orang tua harus bekerja. Tuhan, peliharakan Jill Tuhan. Jamah Jill Tuhan. Sembuhkan Jill Tuhan. Kami percaya Engkau yang menolong Jill Tuhan. Biarlah berikan iman kepada Jamie dan Sachi Tuhan. Untuk beriman kepada Tuhan. Bahwa Jill ada di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyembuhkan Jill. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong Jill. Haleluya. Hiburkan Sachi dan juga Jamie. Terima kasih. Kami percaya Tuhan menolong Jill. Tuhan juga tolong akan Cici Alin yang tubuhnya juga sering sakit. Hanya Tuhan yang dapat menjamah Cici Alin juga. Supaya Cici Alin juga Tuhan boleh sehat. Supaya juga boleh kuat Tuhan. Seringkali punggungnya sakit, kakinya sakit. Biar Tuhan jamah. Biar di dalam nama Yesus ada kesembuhan buat Cici Alin. Terima kasih. Tuhan juga menolong Bapak Yakob. Biar Tuhan yang menjamahnya. Menyembuhkannya dengan sempurna. Kalau jantung sudah diring. Dan sekarang Tuhan ada batu empedu. Biar Tuhan tolong. Supaya batu empedu ini tidak mengganggu lagi. Tapi Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Biar di dalam nama Yesus. Yakob sembuh. Cici Alin sembuh di dalam nama Yesus. Semua yang sakit Tuhan. Biar Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong anak-anak. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Silakan duduk dan doa teduh. Selamat siang. Tuhan memberkati.